Ini ulatnya sudah banyak yang mati ya guys. Kita hanya menggunakan satu tetes saja. Ini ulat sudah banyak yang mati menempel ya. Insektisida ini sebenarnya biasa aja. Tidak semahal dibandingkan dengan Virtaco, kemudian Belt. Ini tidak semahal itu. Hello guys, welcome back again to my channel Lintani 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang 3 kelebihan cuka untuk basmi hama. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita bahas tentang 3 kelebihan cuka untuk basmi hama ya. Yang pertama adalah mengusir hama. Adalah untuk mengusir hama. Jadi ini sangat efektif, apalagi teman-teman ini boleh campur dengan insektisida biasa aja ya. Tapi seperti dimehipo, kemudian seperti abamectin. Dan yang kedua itu membasmi telur hama. Ini dapat kita basmi telur hamanya. Hamanya pun juga cepat mati seperti ini, mengering. Kemudian yang ketiga adalah antibakteri dan jamur. Ini adalah sebagai antibakteri dan jamur, teman-teman boleh dicoba. Apalagi pengaplikasiannya itu menggunakan fungisida yang sangat tinggi ya, seperti folikur itu sangat ampuh. Dan insektisidanya di sini saya perkenalkan tuh hanya yang sederhana aja, yang biasa teman-teman pakai, yaitu spontan. Gunakan satu tutupnya aja udah cukup. Tapi kalau ingin maksimal kasih 2 tutup. Insektisida Sintamek yang memiliki bahan aktif abamectin 36 gram per liter ini juga bagus ketika kita kombinasikan, kita mix dengan cuka ya. Khususnya cuka putih ya yang terbuat dari tebu dan jagung. Dan yang ketiga adalah fungisida folikur. Jadi supaya cara kerjanya lebih efektif, cepat, untuk menanggulangi yang namanya bakteri, kemudian yang namanya jamur, teman-teman boleh menggunakan fungisida yang bermerek Folikur ya, karena ini kandungan tebukonazolnya sangat tinggi, yaitu 430 gram per liter. Sehingga padi bisa mulus seperti ini, jarang yang terkena yang namanya penggerek batang. Karena memang apa? Telur aja sudah banyak yang mati kita gunakan ini. Kemudian wereng juga sudah banyak yang mati. Sehingga padi ketika keluar malai bisa semulus ini teman-teman. Jadi hanya cukup satu tetes saja teman-teman untuk menambah kekuatan cara kerja dari insektisida dan fungisida. Apalagi teman-teman boleh kombinasikan dengan menggunakan metode kalender Jawa ya. Jadi 1 Jawa, 10 Jawa, 20 Jawa, dan 30 Jawa. Karena apa? Kalau kalender Jawa itu berpatokan dengan bulan ya. Jadi pada saat tanggal 15 itu datang, itu biasanya kita sudah antisipasi pada saat tanggal 10. Dan biasanya kalau tanggal 10 itu mulai menetas, kita sudah antisipasi di tanggal 1. Sehingga telurnya sudah banyak yang beku. Kemudian di tanggal 10 kalau ada yang lewat, itu tadi penggerek batang sudah banyak yang mengering di pucuk daun. Sehingga apa? Setiap batang tanam padi kita itu mampu maksimal mengeluarkan malai seperti ini. Ya. Jadi cara kerjanya efektif, kemudian juga hemat. Dibandingkan teman-teman boleh menggunakan insektisida yang mahal, ya, yang harganya itu sangat mahal. Teman-teman hanya gunakan insektisida yang murahan saja atau yang sedang lah. Tapi ketika dicampur dengan tetesan cuka ini, itu cara kerjanya akan lebih efektif. Sehingga bulir padi bisa maksimal seperti ini. Ya, kalau maksimal seperti ini teman-teman ya, bayangkan satu rumpun itu bisa mencapai 40 ya. Ini rata-rata 40 ya. Dan mengeluarkan malai secara normal semua. Maka potensi hasilnya, ini saya katakan adalah potensi hasil ya. Ini bisa mencapai 10 hingga 12 ton per hektarnya. Ketika bisa mulus seperti ini, batang sehat dari yang namanya jamur, daun bakteri, daun hawar pelepah, dan dari wereng atau lembing. Sehingga padi ini bisa mengeluarkan malai secara maksimal. Dan ini memang harus kita terapkan ya teman-teman ya.
Teman-teman boleh uji coba bagaimana tips dari Taniho 100 itu apakah efektif untuk menanggulangi hama. Teman-teman boleh adu ya. Kita bukannya sombong. Teman-teman boleh adu dari channel yang lain lah. Cara metode mereka teman-teman pakai. Kemudian pakai metodenya Taniho 100. Misalnya punya 2 lahan, teman-teman boleh bandingkan. Apakah ada perbedaan? Apakah sama? Mana yang lebih unggul? Mana yang kurang? Itu teman-teman nanti bisa simpulkan. Dan Taniho 100 di sini memang sudah uji coba ya teman-teman ya. Sehingga potensi hasil kita itu bisa maksimal. Dan kalau petani bisa menghasilkan hasil yang maksimal ini, tentu pertanian itu masuk ke dalam agrobisnis yang sangat menjanjikan ya. Karena sudah positif. Pertanian itu sebenarnya nggak akan mati ya usahanya ya. Dia akan terus. Karena apa? Padi itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama dari semua orang. Oke guys, thank you for watching and see you next time.